wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madari wal jari wa juma'na fi kulli adwar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah Syikrullah Ar-Ratibul Haddad yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam kita aturkan dan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikut-pengikutnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat keutamaan zikir yang keenam di dalam Ar-Ratibul Haddad yang berbunyi a'udzu bikalimatillahi tammati min. Ini zikir keenam. Saya teringat sejarah di mana ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa, ketika Nabi Musa sudah berada di tepi pantai yang luas, maka seketika Nabi Musa mendapat perintah dari Allah. Seketika Nabi Musa mendengar seruan Allah. Ketika mendengar seruan Allah, Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk mengambil tongkat dan memukulkan tongkatnya di bibir lautan itu tadi. Ketika Nabi Musa beserta rombongannya sudah berada di bibir laut, maka seketika Nabi Musa membaca kalimat Asyara Ar-Ratibul Haddad. Asyara Ar-Ratibul Haddad ini terdapat di poin nomor 6. Ketika kita terjebak oleh gerombolan yang ingin memusuhi kita, yang ingin memerangi kita, yang ingin mencelakai kita, yang ingin meracuni kita, yang ingin memberi sihir kepada kita, santet kepada kita, senjata yang paling utama dan yang terutama di dalam Asyara Ar-Ratibul Haddad ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah. Tempat yang paling indah di dunia ini, tempat yang paling kita wajib untuk memohon kepadanya, kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tempat tidak ada lagi tempat. Apa tempatnya? Setiap kali a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Seandainya di depan saya ini punya buhul. Buhul, tahu tak buhul apa buhul? Buhul itu macam sihir yang berterbangan. Kalau di kampung-kampung buhul itu kelihatan seperti api, bola api yang terbang. Dia melayang buhul-buhul. Senjata kita untuk melawan buhul itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Senjata kita. Ketika Nabi Musa disuruh ada perintah seperti itu, dia membuka lautan, membelah lautan dengan kalimat ini. Dia menutup lautan juga dengan kalimat ini. Membelah lautan dengan kalimat ini, menutup lautan juga dengan
lihat sejarah, di mana sejarah mencatat bahwasanya yang memenangkan perang Badar bukan dengan pedang, bukan dengan panah, bukan dengan kuda yang kita bangun. Salah satu senjata yang paling ampuh ketika terjadi pecah di Poso, apa yang dibaca oleh para saudara-saudara muslim? Apa yang dibaca? Coba kita tanya guru kita Habib Soleh Rotan. Kenapa di posisi Ratib ini disimpan di poin 6? Kita lihat Rotan. Apapun Rotan itu mempunyai serat. Kalau kita mau lihat seratnya Zikrullah, kalau kita mau lihat seratnya Zikrullah itu adalah itu serat. Serat itu artinya kalau kita makan satu piring, di antara satu piring itu ada satu di antara mereka yang bermanfaat, yang lainnya itu terbuang menjadi kotoran. Kalau kita makan nasi, dikumpul itu nasi satu piring, hanya satu biji nasi di situ yang membawa keberkahan. Dikumpul itu nasi, hanya satu, sisanya itu menjadi kotoran. Ketika kita membuang air besar. Apa arti kata ini? Jangan biarkan lisanmu kering. Kalau ada orang yang menzalimi kita, bukan tugas kita menzalimi mereka. Karena kapan ada orang yang disakiti, lantas dia membalas juga menyakiti, maka posisi kalian sama kepada mereka. Sama. Lawan menyakiti adalah menyayangi. Kalau kita disakiti, mampukah kita bersabar? Hanya orang-orang terpilihlah yang mampu bersabar. Betul apa betul? Betul. Kira-kira kalau ada yang sakiti kita mampu doakan dia atau tidak? Kita maaf. Mampukah kita? Pasti ada judulnya insya. Nah, kalau kalimat ini coba saya baca kitab lagi. Imam An-Nawawi di dalam kitab Ansar mengatakan, diriwayatkan kepada kita dalam Sahih Muslim sebuah hadis dari Abu Hurairah yang menuturkan bahwa pada suatu hari seorang sahabat mengeluh kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari ada sahabat datang kepada Nabi lantas mengeluh, "Ya Rasulullah, saya belum pernah disengat kalajengking." Tidak pernah digigit kalajengking. Sengat itu artinya digigit. Jadi siapa di antara kita yang kena sengatan kalajengking atau ular, penawarnya ini? Coba baca kitab apa saja. Dalam kitab riwayat Muslim, dalam kitab Abu Dawud, dalam kitab riwayat Bukhari, obat yang paling mujarab untuk memberikan kita kesembuhan dari gigitan yang berbisa. Gigitan berbisa misalnya apa? Ular, kalajengking, apalagi kaki seribu, lipang, sama itu kaki seribu. Bahasanya jalan. Di sini Rasulullah berjawab, seandainya engkau tergigit itu, maka Rasulullah ketika sahabat itu datang dari mulut Rasulullah, dari mulut bibir yang mulia itu, lalu membaca bi kalimatillahi tammati min. Ketika itu gigitan kalajengking yang berbisa, pada saat itu dia digigit biru badannya, biru seperti biru napi namanya. Seketika warna biru napi tadi itu berubah menjadi putih kembali. Kenapa? Karena berkah dari Rasul.
tersakiti sama. Mana lebih dahsyat, digigit ular atau disakiti sama orang? Sama-sama atau beda? Sama-sama sakit. Kan ada istilah itu, lebih baik sakit gigi daripada. Kalau lebih baik digigit alipan daripada sakit hati, mana lebih bagus? Beda rasa nih. Beda rasa nih. Beda rasa, tapi sama-sama sakit. Nah, kalau ada orang tersakiti, ada orang yang sudah baik difitnah, dengki, iri, hasut, baik bilang dirinya. Boleh saja kita menganggap diri kita baik, tapi belum tentu orang menganggap kita baik. Karena yang menganggap diri kita baik itu bukan orang lain. Maka waspada. Ada orang mau balas dendam itu secara terang-terangan. Kalau dia tidak suka sama kita, terang-terangan dia langsung pukul kita. Itu terang-terangan. Ada orang sakit hati karena kita kecewakan dia, sakit hati karena kita hianati dia, kita sakit hati. Itu senjatanya lebih baik. Misalnya contoh gini, ada orang benci sama kita tapi dia tidak mampu pukul kita. Dia mencari bantuan sama orang. Bisa tidak kau kasih kena ini orang sampai saya puas. Nah, kalau seperti ini caranya, kalimat ini sangatlah bagus sekali kita pakai. Baca ayatnya. Man qalaha zalazalam yatubu syai'un. Barang siapa yang mengucapkan kalimat pada hadis tersebut di atas 3 kali, tidak akan diganggu oleh apapun yang melata di dunia, yang ada di langit, yang ada di gunung, yang ada di lautan. Tidak ada satupun yang mampu menyentuh tubuhnya. Jadi kalau kita mau ambil baca-baca yang paling hebat, baca-baca ini. Tidak usah kita baca-baca ambil baca-baca tebal. Tidak usah ambil baca-baca bisa terbang. Tidak usah ambil baca-baca bisa melayang. Tidak usah ambil baca-baca bisa menghilang. Ambil baca-baca, tegakkan sholat, baca zikrullah. Orang yang hebat apa? Kalau ada orang yang bisa terbang, hebat atau tidak? Menurut mereka dia hebat. Padahal guru juga bisa terbang. Kalau ada orang bisa melayang, hebat atau tidak? Menurut dia hebat. Tapi ikan pun juga bisa terbang dan bisa. Allah buktikan tidak ada satupun yang mampu di dunia ini. Tidak ada yang hebat di dunia ini kecuali apa? Kecuali kehendak Allah Jalla Jalaluhu. Tidak ada yang hebat. Yang hebat siapa? Yang hebat ketika mendengar suara azan, dia tinggalkan semua perkara urusan dunianya, dia masuk di masjid, bermunajat, memohon dan bermuhasabah untuk membersihkan seluruh tubuhnya dari segala kemaksiatan. Itu yang hebat. Godaannya orang sholat itu tidak gampang, saudara. Godaannya orang sholat itu tidak gampang. Sudah rajin sholat, sudah kendor, sudah rajin. Kita bilang godaannya orang berzikir itu gampang. Banyak godaannya kalau orang mau berzikir. Ada saja, nak kasih ngantuk, nak kasih loyo, nak kasih begini, nak kasih begitu. Banyak godaannya orang mau berzikir. Iya. Orang yang sudah duduk di tempat ini adalah orang yang terpilih. Kenapa saya katakan orang yang terpilih? Semua orang banyak mau berhijrah, tapi tidak mampu dia istiqamah. Banyak orang mau sholat tapi maunya. Banyak orang mau tobat tapi baru mau. Saya bacakan satu kali lagi dalil dikatakan di sini. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut 3 kali pada malam harinya, ia tidak akan terserang penyakit apapun. Penyakit apapun, tidak. Mungkin tidur baca. Apalagi penyakit demam. Kalau anak tak sakit di rumah, jangan dulu kasih obat. Kalau anak-anak panas di rumah, yang penting bukan bapaknya ramusuh. Kalau anak tak sakit, anaknya sakit 1 hari 2 hari panas tinggi, ambil air, bacakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, kompreskan badannya. Tidak sampai 5 menit panas yang ada di tubuh itu hilang. Jangankan panas, racun kalajengking saja bisa dihilangkan, apalagi panas tubuh. Racun kalajengking saja bisa dihilangkan. Jadi coba mulai sekarang, kalau ada anak-anak panas, jangan
matanya naik mata putihnya. Jangan bawa ke dokter. Kalau ada dokter di sini, jangan bawa ke dokter. Kenapa? Karena anak yang step bukan obatnya dokter. Karena bahaya. Banyak anak meninggal karena dibawa ke dokter, disuntik langsung hewan. Ada 2 penyakit, 3 penyakit yang tidak ada urusan dokter. Secanggih apapun alatnya dokter, tidak mampu melihat sesuatu yang tidak mampu dia lihat. Makanya saya bilang, dokter itu tempatnya kalau kita mau kalau kecelakaan, operasi, bawa dokter. Karena kita tidak punya alat seperti itu. Tapi kalau menyembuhkan penyakit demam, sakit panas, batuk, apa semua obatnya ada di sini. Di sini lagi dikatakan di dalam hadis, di dalam surat Al-An'am ayat 115, Allah berfirman, sempurnalah sudah kalimat Tuhan, sempurnalah semua kalimat Tuhan. Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan yang adil. Tidak ada satupun celah dan yang terhina di dalam Al-Quran. Semua isi Al-Quran itu mulia. Hatta alif. Jadi kalau ada yang baru baca alif, kita jadikan obat. Siapa lagi? Contoh, Habib, saya ragu-ragu, misalnya saya dikasih air yang tercampur sihir. Saya ragu-ragu, Habib, saya diundang sama orang, tapi kayaknya ini orang di minumannya dikasih racun kah ataukah jampi-jampi, apa bahasanya ya, guna-guna. Contoh, pakai ini zikrullah, pakai ini zikir. Siapa yang meragukan makanannya diracuni sama orang, siapa yang meragukan minumannya disihir sama orang, maka sebelum minum bacalah kalimat ini. Kalau memang betul air itu berisikan dengan jampi-jampi, maka seketika gelas itu pecah di tangan kita. Jadi jangan heran kalau orang tua tak tahu dulu itu, kalau yang itu gelas pecah memang. Sebelum dia masuk itu pecah itu gelas. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak baik di dalam. Untuk mengetahui baik atau tidaknya ini minuman tergantung dari bacaan. Maka baca. Jangan dikasih jamu makan. Karena kalau kita disuguhkan kira-kira kalau ditolak dimakan, kecewa orangnya atau tidak? Buktikan ilmunya Allah. Kalau ditawarkan diracun, bacakan ini. Minum. Kira-kira kalau saya tawarkan diracun sekarang, kita tahu ada racunnya. Kita tahu itu ada racun. Kita masih minum atau tidak? Tidak. Hah? Jelas kita tidak minum karena kita sudah tahu ada racun. Yang kalau ditawarkan kita tidak tahu ada racunnya, kita minum atau tidak? Tidak. Diminum karena kita tidak tahu. Untuk tidak mengetahui itu, inilah rahasianya. Baca. Karena santet atau sihir itu datang tidak melalui makanan saja. Santet bisa dikirim lewat angin, lewat api, lewat makanan, lewat berjabat tangan, lewat tanah, lewat air. Santet itu bermacam-macam masuk. Nah, caranya menjaga kita supaya terhindar dari segala sesuatu yang tidak baik, maka memperbanyak membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Ini senjata orang muslim. Senjata orang muslim itu jangan ambil yang tidak sesuai syariat. Karena kalau kita mau jadi hebat, ambil bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Quran. Itu. Terus barang siapa yang mengucapkan di sore hari, dia membaca di sore hari, dia akan terjaga di sore berikutnya. Siapa yang membaca di waktu malam, maka di malam berikutnya dia terjaga. Siapa yang menjaga, Allah mengutus malaikatnya untuk menjaga mereka yang membaca kalimat ini. Allah melindungi mereka dari berkah dari bacaan ini. Allah menjaga keluarganya, Allah menjaga seluruh orang yang ada di dalam rumahnya. Dengan apa? Kira-kira kalau masuk ke rumah, ini kayaknya rumah
rumahku lain-lain, kayaknya ada yang tidak baik masuk. Bacakan sudut-sudut rumahmu dengan kalimat ini. Semua setan akan terbirit-birit lari. Tidak usah sampai bawang putih baru lempar di sudut rumah. Hah? Kalau ada setan di sudut-sudut, karena setan itu sukanya nongkrong di sudut-sudut rumah. Setan itu nongkrongnya di sudut-sudut rumah. Untuk mengusir setan, tidak usah ambil bawang putih campur garam, kasih air, masak, kasih telur. Hah? Tidak usah jatuh. Bacakan semua. Ini syariat. Pernah satu ketika ada sahabat datang, ya Rasulullah, rumahku terasa sempit, rumahku terasa gelap, rumahku terasa tidak nyaman. Apa dikatakan oleh Rasulullah kepada sahabat, sahabatku, pergilah engkau dan bacakanlah di setiap sudut rumahmu. Apa yang dibaca ya Rasulullah? Baca sudut. Kalau memang setan itu nongkrong di sudut rumah, seketika itu kita juga melihat bau yang tidak enak. Bau apa? Seperti bau terbakar. Karena jangankan kalimat ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Kalimat la ta'awuz saja setan sudah terbirit-birit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setan itu lari. Tapi itu kalimat tidak membakar setan, tidak menghancurkan setan. Rahasia untuk membakar setan itu adalah rahasia a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Baca sudut. Terbakar itu setan. Setelah kita membaca itu baru kita membau. Ada bau yang tidak sedap, bau terbakar. Itu yang terakhir ini. Terus di dalam kita wa kalimatullahi hiyal ulba, dan kalimat Allah itulah yang tertinggi. Kalimat untuk membasmi setan yang terkutuk. Makanya para ulama, para kiai, para wali-wali Allah, sebelum dia bertakbir Allahu Akbar, sebelum dia bertakbir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, Allahu Akbar. Ada ulama juga dia tidak membaca a'udzu bikalimatillahi tammati, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. An-Nas juga bisa menghilangkan godaan setan yang terkutuk di dalam pikiran kita. Karena setan itu nanti datang menggoda kita ketika kita mendekat kepada Allah. Setan itu datang ketika kita bertakbir. Waktu kita belum bertakbir, kita tidak ingat apa-apa. Nanti suruh takbir Allahu Akbar, semua diingat pada saat sudah Makanya hilangkan godaan itu dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati atau An-Nas. Jangan heran ketika ada seorang imam sebelum dia bertakbir, dia lama bertakbir. Kenapa? Karena dia membaca a'udzu birabbin nas, malikin nas, minal jinnati wan nas. Dia minta supaya terhindar dari godaan syaitan, terhindar dari godaan syaitan. Jadi apa lagi? Mau khusus sholat, salah satu rahasia supaya kita khusus sholat, maka terlebih dahulu sebelum takbir baca ini. Baca ini kalimat sebelum bertakbir. Beda orang yang membaca dengan tidak membaca. Nah, coba yakin semua orang yang sholat tadi udah tahu pada saat bertakbir pasti banyak dia ingat. Makanya itu saya selalu sarankan, urusan dunia, kalau kita mau sukses dari godaan setan yang terkutuk, urusan dunia jangan sekali-kali kau bawa di dalam masjid. Kalau mau masuk di masjid, taruh urusan dunia di bawah kaki dan taruh urusan akhirat di atas kepala. Keluar di masjid, imbangkan dia, taruh dua-duanya. Jadi kalau ada orang masuk di masjid masih dia bawa urusan dunianya, jangan harap dia bisa khusyuk. Masuklah lagi. Ya Allah, urusan duniaku sementara aku taruh di bawah kaki. Nanti keluar masjid baru kusimpan lagi di kepala, kubarengi dengan urusan akhirat. Apa? Uhubbud dunya
apa semua Anda usung. Ada yang keram-keram kakinya, lamanya Habib ceramah. Bukan di sini, di sana. Barusan Habib lama ceramah ini. Padahal kita semua ini adalah pendosa. Mari kita mau selamat. Kalau kita mau selamat, maka perbanyak mengingat Allah. Mengingat Allah tidak harus di masjid. Ada orang mengingat Allah dikala dia berdiri, dikala dia duduk, dikala dia berbaring. Dia mengingat Allah dikala dia berbisnis. Orang yang di kepalanya ada Allah, 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 Allah. Orang di kepalanya ada Allah, Allah, Allah. Begitu mendengar semua seruan untuk beribadah, dia tinggalkan. Apa ini daganganku? Lagu bawa dimati di dagangan. Ini daganganku bikin kenyang untuk sementara sama untuk anak-anak. Dia berpikir dari semua aktivitas jangan juga hidup di dunia, karena kita hidup di dunia. Jadi insya Allah semoga kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ini kita jadikan sebagai perisai hidup dan kehidupan kita. Yang mau selamat dari racun-racun, yang mau selamat dari godaan setan, yang mau selamat dari santet. Anak tak misalnya ada anak tak cantik, takut disantet. Banyak orang itu kan disantet. Sekarang bahaya santet. Hindari. Nah, kalau keluar rumah pun jangan lupa baca ini. Ajari anak tak ini. Ada di nomor 6 dalam ranting. Jadi kalau anak tak mau terhindar dari santet, anak tak mau diatur. Nah, ini juga ada anak gadis tapi susah diatur. Ada anak gadis tak susah diatur, atau ada anak laki-laki tak susah diatur. Yang begini-begini yang perlu dipelajari. Karena sihir itu adalah pengobat. Sihir itu adalah obat. Kalau kita sihir saja tidak dijadikan sebagai obat, maka yang banyak adalah pahalanya, manfaatnya kurang. Bagaimana manfaat sihir ini kita bisa jalankan dengan sebaik-baiknya? Coba apa yang saya buktikan. Coba kalau ada yang sakit, buktikan. Orang yang sakit demam, obatnya itu. Rumah tidak nyaman, obatnya itu. Rumah tangga yang tidak nyaman, suka berkelahi. Ada rumah tangga suka cekcok, sedikit sini satu lah kayak makan obat, 3 kali 1 berkelahi, kayak makan obat. Bagaimana suami kita supaya tenang? Bagaimana suami istri kita supaya tenang? Bagaimana anak tak bisa harmonis menjadi? Ini semua ada cara-caranya. Tidak ada sulap penjual, langsung ada cara-caranya. Masuk rumah, keluar rumah, ada cara-caranya. Semua ada caranya. Kalau kita pakai caranya dengan baik, maka akan terciptalah kebaikan dan keselamatan dunia sampai akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, jangan lupa baca ini doa. Mau kita tidur baca, mau kita keluar rumah baca, mau makan baca, sudah makan baca, semua baca. Supaya apa? Supaya terjaga. Apa ini amalannya? Saya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Syarif Fahri Wujud dalam kitabnya satu ketika diminta obat yang paling jarang, didatangkan orang ahli Cina. Orang ahli Cina ini kan ahli ramuan. Dibandingkan obatnya orang Cina sama ini bacaan, orang Cina kaget. Kau pakai ramuan apa? Kau cuma baca seperti ini, orang yang begini langsung sembuh. Saya ini proses menunggu lagi. Orang Cina kaget. Orang Cina pakai ramuan-ramuan, kita pakai ramuan apa? Ramuan wahyu dari Allah. Jadi insya Allah pasti yakin semua sesuatu yang kita kerjakan harus hakun yakin. Kalau kita yakin, maka yang ada kun fa yakun. Maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Kalau kehendak manusia tidak. Kalau Allah sudah mengatakan kun fa yakun, orang miskin bisa apa? Bisa kaya. Orang kaya bisa dengan kun fayakun. Insyaallah, amin. Allahumma amin. Allahumma ya Allah ya Allah ya Rahman ya Hanan. Di hari ini kami duduk bersimpuh kepadamu. Terimalah munajat kami, nasihat kami ya Allah, agar apa yang kami dengarkan di hari ini kami bisa kerjakan dengan sebaik-baiknya. A'udzu billahi min syarri ma khalaq wa a'udzu bika min syarri ma khalaq.
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.